Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pada hari ini kita akan membahas tentang perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana nanti kisah dan ceritanya perjalanan Nabi besar kita Muhammad SAW ketika hijrah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Baik siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit pun. Baik, kita mulai saja. Kita mengulang pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Ya, pembelajaran kita yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang sebab-sebab kenapa Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, kita ulang lagi kembali kenapa Nabi Muhammad melaksanakan hijrah ke Madinah. Yang pertama sebabnya adalah semakin kejamnya pelakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di kota Mekah. Kita ketahui anak-anakku sekalian, ketika istri beliau, istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Khadijah, kemudian paman beliau yang namanya Abu Thalib meninggal dunia, itu penyiksaan dan cacian yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy semakin lama semakin menjadi-jadi. Ya, kekejaman, penghinaan, cacian dan makian yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap orang muslim Madinah, muslim Mekah semakin menjadi-jadi. Untuk itu Nabi Muhammad melakukan berpemikiran untuk melakukan yang namanya hijrah ke Madinah agar terhindar daripada cengkraman orang-orang kafir Quraisy. Jadi sebabnya yang pertama adalah semakin kejamnya pelakuan orang-orang kafir Quraisy Mekah ya terhadap orang-orang muslim. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan bahwa Islam tidak berkembang di Mekah, sehingga Nabi Muhammad SAW berinisiatif untuk melakukan hijrah ke Madinah. Perlu diketahui Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Mekah itu selama berwaktu bertahun-tahun, tapi yang mengikuti itu tidak begitu banyak. Ya, berkorban, tenaga dikorbankan, harta dikorbankan, tetapi yang mengikuti ajaran agama Islam bukan semakin banyak tapi sedikit. Makanya Nabi berinisiatif untuk melakukan yang namanya hijrah ke Madinah. Jadi itu faktor-faktor, sebab-sebab kenapa Nabi besar kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Baik siswa-siswi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita berlanjut kepada materi kita yang kita lanjutkan, yaitu tentang perjalanan kisah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Bagaimana itu sebab-sebabnya atau bagaimana nanti ceritanya, kita dengarkan nanti bersama-sama. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Bapak sudah sampaikan bahwa sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah karena disebabkan oleh cengkraman oleh orang-orang kafir Quraisy yang begitu sangat keji. Cengkraman orang-orang kafir Quraisy yang begitu sangat menjadi-jadi. Makanya Nabi Muhammad melaksanakan hijrah ke Madinah. Ya. Nah, dalam hal ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad yaitu melaksanakan hijrah. Artinya hijrah itu artinya berpindah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Jadi yang namanya hijrah itu artinya berpindah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dan kota Madinah dulu itu namanya bukan Madinah, awalnya namanya Yasrib. Sekarang berubah menjadi kota Madinah. Seperti kita sudah jelaskan yang kemarin-kemarin, kalau Mekah itu mempunyai julukan Mekah Al-Mukarramah. Ya, kemudian kalau Madinah memiliki julukan Madinah Al-Munawwarah. Ya, kemarin kita sudah jelaskan seperti itu. Ya, baik siswa-siswi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, jadi perintah melaksanakan hijrah, ya perintah melaksanakan hijrah sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dan perlu saya ketahui, ya perlu kamu ketahui bahwa hijrah ke Madinah ini Nabi Muhammad memiliki tim, ya memiliki tim untuk mendukung perjalanan Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Timnya siapa saja? Nah, timnya ini ada yang namanya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib ini adalah bertugas untuk masuk atau tidur di rumahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu Ali bin Abi Thalib tugasnya. Kemudian yang kedua adalah namanya Abdullah. Abdullah ini adalah putra daripada Abu Bakar. Tugasnya apa sih Abdullah ini? Tugasnya dia adalah menyampaikan informasi-informasi bagaimana pergerakan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Itu tugasnya si Abdullah. Kemudian yang ketiga adalah Asma. Asma ini juga putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Asma ini tugasnya adalah mensuplai makanan-makanan yang dipersiapkan untuk hijrahnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi Asma. Kemudian yang keempat bernama adalah Puhairah. Abi Puhairah ini adalah pembantu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia bertugas apa? Dia ini adalah mensuplai, ya, memberikan kalau misalkan ada Nabi Muhammad berjalan. Nah, ini si Puhairah ini itu membalai kambing. Nah, jejak-jejak Nabi Muhammad itu dihilangkan dengan binatang kambing yang ada yang dikembalakan oleh Abu Puhairah. Nah, Abu Puhairah juga ini nanti akan memeras susu dari kambing atau daging-daging kambing yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu empat orang, ya, 4 orang yang selalu mendukung kegiatan Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Siapa saja? Yang pertama, siapa yang pertama adalah Abdullah. Abdullah adalah putra Abu Bakar. Kemudian yang kedua adalah Asma. Asma adalah putri daripada Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat namanya adalah Puhairah. Ini Puhairah ini adalah seorang pembantu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Baik siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita akan menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ya, diawali tadi yang saya sudah katakan, ya, dicengkraman orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang Muslim Mekah yang semakin menjadi-jadi. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan hijrah. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kaumnya atau pengikutnya untuk berangkat terlebih dahulu melaksanakan hijrah ke Madinah. Ya, Nabi Muhammad nanti belakangan. Jadi beberapa orang sudah berangkat terlebih dahulu menuju ke Madinah. Nah, ketika ada sebagian orang-orang sebagian orang-orang Madinah ada yang sudah masuk Islam. Ini orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Orang kafir Quraisy Mekah semakin menjadi-jadi. Dia mengatakan, wah, Islam semakin lama ini bisa semakin berkembang. Di Mekah ada, kemudian di Madinah ada. Oh, kalau begitu, ya, orang kabilah-kabilah atau pemimpin-pemimpin dari orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Jadi kabilah-kabilah atau pemimpin-pemimpin orang kafir Quraisy berkumpul merencanakan sesuatu bagaimana Islam tidak bisa berkembang. Ya, bagaimana Islam tidak bisa berkembang baik itu di Mekah maupun di Madinah. Akhirnya kabilah-kabilahnya itu berkumpul. Ya, orang-orang pemimpin orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Ada yang merencanakan, ada yang menyampaikan pendapat bagaimana kalau Nabi Muhammad diasingkan saja. Oh, bagaimana kalau Nabi Muhammad ditangkap aja. Oh, bagaimana kalau Nabi Muhammad digini-giniin. Akhirnya disepakati bahwa Nabi Muhammad itu harus dibunuh. Ya, disepakati oleh orang-orang pemimpin-pemimpin kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad harus dibunuh, karena kalau dibunuh berarti nanti Islam tidak memiliki pengikut-pengikutnya lagi, tidak ada lagi orang yang akan mengikutinya karena pemimpinnya sudah dibunuh.
Akhirnya orang kafir Quraisy memilih beberapa pemuda, puluh pemuda yang terpilih, yang terlatih, yang sangar, ya, yang kejam. Oh, orang-orang pemudanya sangar, kejam. Oh, orang kafir Quraisy, pemuda-pemuda semuanya yang hebat, dipilih tuh dari masing-masing kabilah. Ya, dipilih untuk ngapain? Untuk membunuh Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah tuh, sudah dipilih pemuda-pemuda ini. Akhirnya semuanya pada satu malam itu, ya, si pemuda-pemuda ini, puluhan pemuda-pemuda ini yang sudah dipilih oleh orang-orang kafir, orang pemimpin-pemimpin kafir Quraisy, ya, yang sudah dipilih ini mulai, ya, rumah Nabi Muhammad dikepung dari berbagai macam penjuru, ya, dari bermacam sudut, baik depan maupun belakang. Itu rumah Nabi Muhammad dikepung oleh orang-orang pemuda kafir Quraisy yang sudah terpilih itu. Bahkan jalan yang mau menuju, ya, sebenarnya jalan menuju Mekah dan Madinah ini ada yang cepat, ya, karena jalannya ini semuanya ditutup, ya, oleh orang-orang pemuda orang kafir Quraisy. Ibaratnya mah kalau kita mau jalan dari Ketapang mau menuju ke Gagak, ada jalan yang cepatnya, ya. Ini jalan yang cepatnya ini ditutup, ya, sama pemuda orang kafir Quraisy. Jadi rumah Nabi Muhammad, ya, dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy. Dari belakang, depan, samping, sampai di atas pohonan pun, ya, pemuda-pemuda, enggak di atas pohonan mungkin, ya, di sekitar rumah Nabi Muhammad sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, Nabi Muhammad melihat ternyata memang banyak itu orang-orang pemuda-pemuda kafir Quraisy sudah mengelilingi rumah Nabi Muhammad. Ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan pada saat ini di rumah Nabi Muhammad ada sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib. Tadi sudah dijelaskan apa tugasnya Ali bin Abi Thalib. Tugasnya Ali bin Abi Thalib itu adalah tidur di rumahnya atau di kamar atau di dipannya Nabi Muhammad SAW. Tuh sahabat Ali bin Abi Thalib suruh tidur di situ tuh. Nah, hingga suatu malam, ya, malam semakin lama semakin sengit, ya, udah semakin malam, ya, sudah ibaratnya mah kalau kita di sini udah jam 12 malam, ya, udah semakin ini mulailah tuh Nabi Muhammad mau keluar, ya, disitulah Allah punya kuasa. Padahal kalau Nabi Muhammad kalau misalkan dia keluar aja tuh, dia lewat aja 10 meter dari depan rumahnya, mungkin Nabi Muhammad sudah terbunuh. Kenapa? Karena anak panah sudah siap ditancapkan ke dadanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah dikepung rumahnya. Tapi Allah di sini punya kuasa. Ya, di dalam surah Yasin ayat 9 Allah sudah jelaskan, ya, Nabi Muhammad melemparkan, ya, beberapa atau segenggam pasir di sekitar rumahnya itu. Kemudian mata-mata pemuda orang-orang kafir Quraisy itu menjadi buta. Jadi ketika Nabi Muhammad lewat dari depan rumahnya, ya, dia tidak mengetahui, ya, mereka tidak mengetahui Nabi Muhammad lewat di depan rumahnya. Ya, jadi rumahnya Nabi Muhammad tidak kelihatan, tidak dipandang mata. Ya, mereka menganggap dia matanya walaupun mata masih terbuka, matanya tetap melihat seperti ini. Tapi ketika Nabi Muhammad lewat, itu tidak kelihatan itu. Ya, jadi Nabi Muhammad lewat saja tuh. Ya, Nabi Muhammad lewat langsung menuju ke rumah siapa? Ke rumah Abu Bakar As-Siddiq di sini. Ya, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq berangkatlah tuh Nabi Muhammad, ya, bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Gua Sur, ya, karena jalanan yang menuju menuju Madinah itu dijaga sangat ketat. Jadi Nabi Muhammad melewat gunung-gunung, ya, berbukit-bukit menuju ke Gua Sur. Ya, di Gua Sur itu Nabi Muhammad di situ. Nah, sekarang kita kembali lagi. Itu bagaimana tuh orang-orang pemuda, orang kafir Quraisy yang berada di sekitar rumahnya Nabi Muhammad. Ya, ketika dia melihat jam 1 malam, dia lihat Nabi Muhammad, oh, masih ada di depan tidurnya, masih aman. Ternyata sampai subuh pun dia lihat Nabi Muhammad kok kenapa nggak keluar-keluar nih dari dalam rumahnya. Biasanya nih kalau jam segini Nabi Muhammad melaksanakan sholat tahajud, kok kenapa tidak keluar. Ketika dia memasuki ke dalam rumahnya,
pas dia mau mengeluarkan pedang, ketika ingin mau menebas lehernya Nabi Muhammad, pas dia buka, ternyata di depannya Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad, tapi sahabat siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib tidur di depannya di kamarnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini akhirnya orang kafir Quraisy, pemuda orang kafir ini semakin lama semakin jadi semakin marah. Dia mengatakan, oh, Muhammad sudah tidak ada, Muhammad sudah pergi. Ayo kita cari kuna Muhammad dari berbagai penjuru. Mencari-cari di mana Nabi Muhammad berada. Nabi Muhammad sudah berada di Gua Sur. Ya, di Gua Sur itu gua yang sempit. Ya, gua yang sempit, kemudian gua yang begitu tidak dalam. Ya, gua yang sempit. Ya, nah pada saat itu juga orang-orang kafir Quraisy juga sudah sampai di Gua Sur. Nah, sahabat Abu Bakar sudah ketakutan. Ya Muhammad, kita ini bagaimana nih Muhammad? Itu udah ada orang kafir Quraisy di depan gua itu. Itu bagaimana kita? Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menenangkan sahabat Abu Bakar. Hai Abu Bakar, innallahu ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Enggak usah takut, Allah akan melindungi kita. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini punya kuasa. Allah Maha Kuasa. Apa yang dikatakan oleh Allah itu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Itulah Allah punya kuasa di situ. Ya, di Gua Sur itu, di situ ada yang namanya, ya, di mulut Gua Sur itu ada sarang laba-laba. Ya, ada sarang laba-laba. Ya, sarang laba-laba itu kan sarang yang sangat sangat mudah dihancurkan. Kalau kita masuk tuh ke sarang laba-laba, mungkin sarang laba-laba itu udah hancur. Ya, ada sarang laba-laba. Kemudian di depannya juga ada yang namanya burung merpati yang sedang mengerami telurnya. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad masuk, itu sarang laba-laba langsung segera membuat sarang baru lagi. Bikin tuh sarang baru lagi. Kemudian burung merpati yang tadinya pergi ke atas kembali lagi dan mengerami telurnya. Jadi pas ketika orang-orang kafir Quraisy datang ke situ, ke Gua Sur itu, melihat kalau Nabi Muhammad berada di Gua Sur ini nih, pasti yang namanya sarang laba-laba nih udah hancur. Tapi ternyata buktinya tuh sarang laba-labanya kagak. Ya, buktinya tuh ada burung merpati. Oh, berarti Nabi Muhammad tidak ada di sini. Akhirnya orang kafir Quraisy semakin berangkat meninggalkan Gua Sur. Padahal kalau dia dangak sedikit saja, itu ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dan Nabi Muhammad dan Abu Bakar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih lanjutkan. Akhirnya Nabi Muhammad melakukan ya. Jadi, ya, Nabi Muhammad ketika berada di Gua Sur, ya, orang-orang kafir Quraisy akhirnya meninggalkan. Karena apa? Karena dia melihat nggak mungkin loh di Gua Sur itu ada orang masuk di dalam gua itu. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena sarang laba-labanya kagak rusak, burung merpatinya juga tidak pergi. Ya, akhirnya orang kafir Quraisy ini pergi begitu saja. Dan Nabi Muhammad aman. Kenapa? Karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad mulai itu. Ya, dia berangkat akhirnya. Dia berangkat langsung menuju ke Madinah. Nah, tadi yang saya sudah katakan, ya, jalan menuju ke Madinah itu, ya, tidak seperti yang kita gambarkan semudah itu. Karena jalan yang gampangnya, jalan yang enaknya itu sudah dikuasai oleh orang-orang pemuda kafir Quraisy. Jadi jalan-jalannya itu sudah ditutup. Jadi Nabi Muhammad melewat kemana? Dia lewat ke bukit-bukit, ya, dia lewat ke gunung-gunung untuk sampai ke Madinah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad mulai perjalanan dia sampai ke Madinah. Ya, dan ini yang namanya yang tadi saya sudah sampaikan, ada 4 orang sahabat yang selalu mendukungnya. Yang tadi yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ada Abdullah, ya. Yang selalu memberikan informasi. Dan ketiga siapa namanya? Si Asma. Ya, si Asma yang selalu mensuplai itu makanan. Asma ini selalu mensuplai makanan. Ya, biar supaya Nabi tidak fisiknya tidak merasa lapar, jadi disuplai makanan terus. Ya, kemudian berikan susu, ya, biar supaya fisiknya kuat. Karena perjalanan melewati gunung dan bukit-bukit itu tidak perjalanan
yang mudah, tapi perjalanan yang sangat sulit. Ya, disuplai oleh 4 orang sahabat ini yang selalu mendukung orang yang mendukung perjalanan Nabi dari hijrahnya dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad mulai itu berangkat menuju ke Madinah. Ya, ketika itu Nabi Muhammad sampailah dia yang namanya di Kuba. Ya, kemudian di Kuba itu Nabi Muhammad berdakwah di sana. Dia berdakwah di masjid, ya, di Kuba. Nah, di Kuba itu Nabi Muhammad yang dia bangun apa di sana? Yang dia bangun masjid. Makanya di sana namanya Masjid Kuba, ya, masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ya, setelah dari Kuba, ya, rombongan Nabi Muhammad kemudian berjalan, ya, hingga sampai ke suatu tempat yang namanya Bani Salim bin Auf. Ya, Bani Salim bin Auf. Kemudian Nabi Muhammad di situ pada saat itu namanya harinya hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Nah, setelah itu Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat berjamaah di situ. Dan untuk mengenang bahwa Nabi Muhammad pernah hadir di situ, hingga di situ dibangun sebuah masjid namanya Masjid Jumat namanya. Nah, jadi dari bangun Masjid Kuba, kemudian bangun lagi namanya Masjid Jumat. Nah, berita sebentar lagi Nabi Muhammad sampai ke Madinah, ini sudah tersiar ke kota Madinah. Ya, orang-orang Madinah begitu sangat gembiranya. Orang-orang Madinah begitu sangat senangnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang sebentar lagi dia idam-idamkan akan sampai ke sini. Penyambutan mulai itu sudah disambut sama orang-orang Madinah. Ya, disambut dengan begitu meriahnya. Ibaratnya mah kalau kita di sini disambutnya dengan apa? Dengan hadroh. Kalau nggak hadroh pakai marawis tuh, udah disambut tuh Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah nyampe itu di mulut kota Madinah, mulai itu orang-orang bergembira dan sambil membacakan sebuah syair yang bunyinya Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta'. Nah, Nabi Muhammad bisa ambut tuh. Ya tola'al, dengan begitu sangat gembiranya orang-orang Muslim Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Wah, sambil mereka bergembira, bersenang ria dengan kedatangannya Nabi Muhammad di kota Madinah. Ibaratnya mereka begitu sangat senang kehadiran Nabi Muhammad. Nah, di sini saya akan mengembalikan lagi ya. Jadi orang-orang Muslim yang dari Mekah menuju ke Madinah itu namanya orang muhajirin. Muslim muhajirin. Ya. Muslim muhajirin, dari orang Muslim yang Mekah yang datang ke Madinah itu orang Muslimnya namanya Muslim muhajirin. Sedangkan orang Muslim yang berada di Madinah itu namanya Ansor, orang Muslim Ansor. Ya, sekali lagi saya ulang, orang Muslim dari Mekah yang hijrah ke Madinah, orang Muslim dari Mekah ini namanya Muslim muhajirin. Kemudian orang Muslim yang berada di Madinah ini namanya Ansor. Ansor itu artinya yang menolong. Nah, Nabi Muhammad tuh, kita kembali lagi ya, Nabi Muhammad tuh sudah begitu sangat disambut dengan begitu meriahnya oleh orang-orang Muslim Madinah, disambut dengan begitu senangnya dengan kehadiran Nabi Muhammad. Ya, bahkan ketika lagi sedang Nabi Muhammad nyampe itu seluruh penduduk Madinah menawarkan, "Hai Muhammad, tinggal di rumah saya aja. Enak nih tinggal di rumah saya. Tinggal di rumah saya aja wahai Nabi Muhammad. Ayo tinggal di rumah saya." Muhammad diajak ke rumahnya. Nabi Muhammad diajak, "Ayo Muhammad tinggal di rumah saya." Tapi Nabi Muhammad gak mau. Soalnya kalau Nabi Muhammad ya ngerinya dia mau ke rumah ini, nanti timbulnya ada rasa yang namanya manusia, ada sifat iri dong, irinya. Oh, enak amat tuh rumah dia doang yang dipakai, rumah saya padahal saya sudah nawarin kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kagak mau, malah miri rumah itu. Nah, Nabi Muhammad jadi menolak itu semua tawaran-tawaran yang dilakukan oleh penduduk Muslim Madinah. Ya, ditawarin Nabi Muhammad kagak mau. Ah, Nabi Muhammad memiliki cara. Apa caranya? Ya, Nabi Muhammad ini menaiki onta. Nah, kata Nabi Muhammad, "Nah, biarin onta saya nih.
Ya, biar onta saya yang berjalan. Nanti di mana onta saya berhenti di situ, maka disitulah saya akan tinggal. Nah, ketika onta itu berjalan, ternyata Nabi Muhammad ontanya itu berhenti ya di rumahnya ya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, dia milik As'ad bin Jurah. Ya, milik As'ad bin Jurah. Di situ nanti Nabi Muhammad membangun sebuah masjid. Jadi ontanya itu berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi Muhammad di situ berhenti, bertempat tinggallah Nabi Muhammad di situ di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini memiliki nanti yang akan dibangun sebuah masjid milik orang anak yatim yang bernama milik As'ad bin Jurah ya, atau Sahal bin Suhail ya, milik anak yatimnya itu namanya Sahal bin Suhail ya. Nabi Muhammad nanti di situ, dan Nabi Muhammad nanti membangun sebuah masjid ya di sebidang tanah itu yang nantinya namanya Madinah ya. Di tempat inilah nanti masjid itu sebagai tempat tempat perkembangan nanti dakwah ya dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, dari sini ya mulailah di situ tuh Islam sudah mulai nyaman. Ya, Nabi Muhammad yang tadinya ketika berada di Mekah selalu merasa was-was, ketika lagi sedang ibadah ya, itu selalu diganggu sama orang kafir Quraisy Mekah. Ya, tidak nyaman beribadah. Nah, ketika lagi sedang berdakwah ya, itu tidak nyaman, selalu digangguin. Yang kita kenal yang namanya banyak paman-pamannya yang selalu mengganggunya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal yang selalu mengganggu dia ya, ketika Nabi Muhammad berjalan kemana saja, berdakwah di mana saja, selalu dicaci maki dan selalu disakiti ya. Nabi Muhammad ketika berada di Madinah mendapatkan kenyamanan ya, tidak diganggu ya. Ketika dia berdakwah, orang-orang mau mendengarkan dakwahnya. Ketika dia berada di Madinah, ketika dia menyampaikan pesan-pesannya untuk masuk ke Islam ya, banyak penduduk Madinah yang mau masuk Islam. Ya, ini perjuangan Nabi Muhammad hijrah itu tidak semudah kita membalikan tangan ya. Kita jalan, misalkan kita pergi dari dari Kampung Ketapang menuju ke Kalideres langsung berangkat begitu saja, enak begitu. Ini tidak, butuh tantangan dan rintangan yang sangat luar biasa. Jadi tantangan yang ini sangat luar biasa ya. Makanya kita ya, yang harus kita ambil dari hikmahnya inilah perjuangannya iman yang begitu kuat dari para sahabat ya, iman yang begitu kuatnya menyampaikan dakwah kepada Nabi Muhammad ini yang begitu sangat hebatnya ya. Kalau sahabat tidak memiliki rasa iman yang begitu sangat kuat, saya yakin ya perjalanan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah tidak akan berjalan dengan lancar ya, karena sahabat memiliki iman ya, sahabat memiliki memiliki kemauan yang kuat. Akhirnya perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah menuju Mekah, perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah ya, mendapatkan kesuksesan ya. Nah, disinilah para sahabat di situ ya, yang tadinya saya katakan di kota Mekah mengalami kesulitan, mengalami gangguan. Nah, disitulah dia mulai nyaman ya, dia bisa tinggal. Orang-orang Madinah juga menyambutnya enak, tidak seperti kayak di Thaif ya. Kalau Nabi Muhammad di Thaif kan bukannya disambut tapi disambit ya. Nabi Muhammad datang malah ditimpukin, sahabat-sahabat datang malah dikejar-kejar ya, disambut ya, disambit, ditimpukin pakai batu. Dengan Nabi Muhammad jidatnya ini sampai terkena batu. Tapi ketika di Madinah, penduduk Madinah itu begitu bahagianya, begitu nyamannya, begitu mempersilahkan ya, ayo silakan, mau tinggal di mana, ayo tanah saya silakan dipakai buat rumah kamu, ayo yang mau berdagang ini dikasih modal, yang pada mau ini dikasih ini. Wah, luar biasa itu ya. Sahabat-sahabat Ansor yang ada di kota Madinah itu menolongnya sungguh sangat luar biasa dalam membantu orang-orang Muslim Mekah
ya yang berada di Mekah itu jadi dibantu dengan baik-baik, ya, tidak mengalami kendala, tidak mengalami kesulitan. Ya. Baiklah siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita sudah mendengarkan perjalanan hijrahnya Nabi besar kita Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Madinah, kita sudah jelaskan ya secara ini. Mudah-mudahan kamu mendapatkan pemahaman dan mendapatkan keilmuan yang penambahan ilmu perjalanan hijrah dari Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah, mendapatkan kemanfaatan. Ya, sekarang dari cerita-cerita yang tadi saya sudah sampaikan, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa-siswi, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Ya, pertanyaan yang pertama adalah soalnya adalah sebutkan, ya, yang tadi saya sudah, pokoknya ini pertanyaan ini ya sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan insya Allah. Ya, yang pertama adalah sebutkan ya 4 orang sahabat yang selalu yang mendukung perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Saya ulang lagi pertanyaannya adalah yang pertama adalah sebutkan 4 orang sahabat yang mendukung perjalanan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah siapa nama sahabat Rasulullah SAW yang tidur di kamar tidurnya atau di dipannya Nabi besar kita Muhammad. Saya ulang lagi pertanyaan yang kedua adalah siapa nama sahabat yang tidur di kamarnya atau di dipannya Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaannya adalah ya sebutkan ya latar belakang ya terjadinya hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah. Saya ulang lagi pertanyaannya yang ketiga adalah sebutkan ya latar belakang terjadinya hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah. Itu pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat adalah sebutkan nama masjid yang dibangun ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Saya ulang lagi ya. Sebutkan nama masjid ya, nama masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Apa nama masjidnya? Ayo, masjidnya tadi saya sudah sebutkan ada 2 itu nama masjidnya. Ya. Kemudian yang kelima, ya, pertanyaan yang kelima. Ya. Sebutkan. Nah, ini sebut-sebutin dulu nih ya supaya enak disebut-sebutkan. Soalnya kalau dijelas-jelasin nanti kebanyakan ya. Yang kelima, ya, sebutkan atau di mana Nabi Muhammad tinggal ya ketika dia berada di Madinah. Ya, di mana tuh Nabi Muhammad? Tinggal di rumah siapa? Ya, di rumah siapa Nabi Muhammad tinggal tuh? Ya, di rumah siapa? Tadi kan orang-orang Muslim Madinah menawarkan tempat tinggal di sini, tapi Muhammad memilih ontanya berjalan di rumah siapa dia berangkat. Ya, jadi sebutin di rumah siapa tuh Nabi Muhammad ya tinggal. Ya, di rumah siapa tuh Nabi Muhammad tinggal. Nah, dari 5 pertanyaan itu ya mudah-mudahan kamu bisa menjawabnya, dan saya yakin kalau mendengarkan dengan seksama dengan teliti, insya Allah kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Dan untuk lebih jelasnya silahkan kamu yang merasa kelas 4 ya, yang kelas 4 MI ya, silahkan kamu buka bukunya pelajaran di SKI ya mengenai perjalanan hijrahnya Nabi besar kita Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Ya, silahkan kamu lebih teliti lagi, dibaca lagi. Kayak setelah kamu mendengar cerita, kemudian kamu baca lagi, itu lebih bagus lagi.
Ya, silakan dibaca lagi dengan teliti. Nah, itu ya mudah-mudahan, dan nanti kalau sudah dijawab itu semuanya, silakan nanti bisa melalui nomor WA saya dihubungi ya langsung, atau silakan menghubungi wali kelasnya masing-masing. Ya, wali kelasnya di kelas 4, wali kelasnya siapa? Silakan dihubungi, nanti wali kelas itu nanti insya Allah menyampaikan ke saya. Atau kalau enggak ke wali kelas, silakan nanti hubungi ke nomor saya ya, hubungi ke nomor saya ya. Kesimpulan dari yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah ya, bahwa Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Madinah itu disebabkan kenapa? Karena cacian dan makian yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi ya. Kemudian Nabi Muhammad juga melihat karena dakwah di kota Mekah ya sudah mengeluarkan tenaga yang begitu sangat banyak, begitu juga mengeluarkan biaya juga yang begitu sangat besar ya, tapi yang mengikutinya tidak terlalu banyak ya, bahkan banyak nyawa yang menjadi taruhannya ya untuk kemajuan dakwanya Rasulullah SAW ya. Dari penyampaian dakwah di kota Makkah, dari inisiatif inilah kemudian Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, disebabkan karena biaya, pengorbanan, waktu udah begitu lama, tapi yang mengikutinya juga tidak begitu banyak. Akhirnya Nabi Muhammad melakukan hijrah menuju ke Madinah ya. Nah, dalam melaksanakan hijrahnya itu Nabi Muhammad juga didukung oleh sahabat-sahabat yang selalu mendukungnya ya, diantaranya adalah Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya yang selalu mendukung perjalanan hijrahnya Nabi besar kita Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah. Kemudian juga dari ketika Nabi Muhammad berada di Madinah ya, Nabi Muhammad disambut dengan meriah. Berbeda dengan sambutan-sambutan yang diberikan oleh orang-orang kafir di Mekah. Ya, kalau di Mekah ketika Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang kafir Mekah, ya dia mengatakan, "Hai orang-orang kafir Mekah, hai orang-orang Quraisy, kalian percaya enggak kepada saya bahwa saya ini adalah orang ini?" Dia percaya, tapi ketika dia mengatakan Allah adalah Tuhan kita, mereka malah menipuki Nabi Muhammad. Ya, mereka malah mencaci maki Nabi Muhammad dengan cacian yang begitu sangat besarnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad hijrah ke negeri Taif pun, Nabi Muhammad sampai ditimpuk dengan batu, sampai Nabi Muhammad jidatnya terkena batu. Tapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mendapatkan sambutan yang begitu sangat meriah. Orang-orang menerima dengan lapang terbuka, bahkan mereka menawarkan rumahnya dijadikan sebagai tempat tinggalnya Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan ya dengan penyampaian ini semuanya kita semakin lama semakin jelas ya, semakin keilmuan kita semakin tinggi ya, semakin kita semakin mantap, tidak ada rintangan ya. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dengan benar. Kalau belum bisa memahami, sekali lagi saya katakan, lihat di buku ya, lihat di buku kamu masing-masing, dipelajari lagi dengan benar, dibaca lagi dengan seksama. Ya, di bulan suci Ramadan ini jangan kita banyak main, jangan banyak banyak pergi ke sana ke sini. Ya, diusahakan waktu diatur untuk banyak membaca dan mengulang. Ya, banyak membaca dan banyak mengulang. Kalau kita banyakin membaca, insya Allah ya kita semakin lama semakin bisa dan semakin memahami. Dan bukan hanya pelajaran SKI saja, silahkan pelajaran-pelajaran yang lainnya juga dipelajari dengan benar. Ya, mudah-mudahan dari saya ya cukup sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Pelajari dengan benar, jangan banyak main dan terus mengulang, dan apa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Belajar lagi, dan insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang saya akan menyampaikan lebih mendalam lagi. Cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf dalam penyampaian Bapak mungkin ada yang kurang jelas atau kurang mengerti karena mungkin kata-kata yang begitu sangat cepat atau apa. Mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya ya.
Dan saya akhiri ya, mudah-mudahan amatnya, dan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.